Perkenalkan, nama saya di sini dari kelas TK1. Di sini saya akan melakukan servis bakala posisi 1. Pertama-tama kita pastikan seat cover dan alas kaki sudah tertata dengan rapi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan power steering, kita hidrak rem 3 kali, lalu kita nyalakan. Nah, akan nyala sendiri. Kita tembangan. Ya, kurang lebihnya 5 klik. Kemudian kita posisikan ke on. Indikator menyala, kemudian kita posisikan gigi ke R. Kita bisa dilihat lampu remnya menyala. Ya, di sini sudah tidak berfungsi, perlu dilakukan penggantian atau perbaikan. Kemudian selanjutnya cek lampu hazard. Ya, di sini lampu hazard masih berfungsi dan tidak perlu dilakukan penggantian atau perbaikan. Selanjutnya kita periksa audio. Di sini audio sudah tidak bisa berfungsi dan perlu diganti atau diperlakukan perbaikan. Ya, selanjutnya kita periksa garage lighter. Di sini sudah tidak ada ya, jadi perlu dilakukan perbaikan atau penggantian. Kemudian selanjutnya kita periksa steering wheel. Di sini sudah tidak ada bunyi noise, jadi masih dalam kondisi baik. Dan kita periksa klakson masih berbunyi dan berarti masih berfungsi dengan baik. Kita periksa wiper dan air washernya. Kemudian kita periksa ke posisi mis. Ya, 1 kali. Kemudian kita ke posisi in, akan 3 detik. 2, 3. Selanjutnya ke low. Kemudian periksa ke hi. Ya, masih berfungsi dengan baik. Kita periksa wiper bagian belakang. Kita on kan terlebih dahulu. Dan kita periksa wiper bagian belakang. Ya, dapat dilihat masih berfungsi dengan baik. Kemudian kita matikan. Kita periksa lampunya. Kita posisikan on. Sini lampunya jarak dekat ya. Dan kita periksa yang jarak jauhnya. Ya, masih berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya kita periksa sen kanan. Ya, bisa dilihat masih berfungsi dengan baik. Kemudian kita periksa yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri juga masih berfungsi dengan baik. Kita periksa headrest-nya. Ya, masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita periksa planning sheet. Ya, masih berfungsi dengan baik. Ya, kita periksa lampu ruangannya. Di sini tidak menyala, sudah tidak berfungsi, dan kita lakukan penggantian atau perbaikan. Ya, selanjutnya pemeriksaan fan belt atau sabuk pengaman. Ya, di sini masih mengunci, berarti sabuk pengaman masih dalam kondisi baik. Ya, selanjutnya pemeriksaan electric mirror dan retouchable. Ya, di sini ada tapi hanya sebagai hiasan. Kemudian periksa noise metal coupling. Ya, di sini tidak terdapat noise, masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita periksa switchnya. Ya, di sini lampu ruangannya tidak menyala, jadi kita tidak mengetahui switchnya masih berfungsi atau tidak. Selanjutnya kita periksa power window. Ya, di sini masih berfungsi dengan baik.
Terus kemudian kita periksa karet-karetnya. Di sini karet-karetnya sudah ada yang sobek sedikit, jadi perlu dilakukan penggantian. Kemudian selanjutnya kita periksa door locknya. Ya, di sini mengunci, jadi berarti masih berfungsi dengan baik. Ya, selanjutnya kita lumasi engsel dan stropernya. Ya, kemudian kita tutup pintunya dan kita pasangkan kaki liftnya. Ya, selanjutnya kita periksa pintu belakang. Ya. Ya, selanjutnya kita periksa headrestnya. Ya, di sini masih berfungsi dengan baik. Kemudian kita periksa shift beltnya. Ya, di sini masih mengunci, berarti masih berfungsi dengan karet baik. Kemudian kita periksa karetnya. Ya, di sini sudah putus atau sobek, perlu dilakukan penggantian. Kemudian kita periksa power window-nya. Ya, di sini power window sudah rusak. Dan kita periksa switch-nya dengan menyetel lampu ruangan kedor. Ya, di sini lampunya tidak menyala. Maka dengan demikian kita tidak mengetahui apakah switch-nya masih berfungsi atau tidak. Selanjutnya kita periksa door lock-nya. Ya, di sini door lock sudah tidak berfungsi, harus dilakukan penggantian atau perbaikan. Ya, selanjutnya kita lumasi engsel dan stopnya. Selanjutnya kita periksa tutup bahan bakarnya dengan membuka dulu. Kita periksa tutupnya. Ya, bisa dilihat masih dalam kondisi baik, tidak ada retak ataupun pecah dari tutupnya. Kita pasangkan kembali sampai berbunyi. Nah, berarti sudah kencang. Kita tutup kembali. Dan kaki lift mobil. Ya, sudah. Ya, kita periksa karetnya. Sini karetnya sudah ada yang putus, jadi perlu dilakukan penggantian. Kemudian kita periksa shift beltnya. Ya, masih mengunci, masih dalam kondisi baik. Kemudian shift belt sebelah kiri juga masih mengunci dengan baik. Kemudian kita periksa shock breakernya sebelah kanan. Ya, shock breaker masih dalam kondisi baik. Sebenarnya sebelah kiri masih dalam kondisi baik juga. Dan kita periksa lampunya. Di sini sudah agak buram dan ada goresan sedikit, dan di sini sudah pecah, jadi perlu dilakukan perbaikan.
Kemudian kita periksa sebelah kiri. Sini sudah buram dan juga sudah ada baretnya dan sudah ada pecah. Perlu dilakukan penggantian. Selanjutnya kita lumasi hidroliknya. Kita juga lumasi engselnya. Selanjutnya kita tutup kembali. Kita periksa pintu belakang bagian kiri. Kita periksa bakso. Kita periksa headrestnya. Ya, di sini masih berfungsi dengan baik. Jadi kita periksa shift beltnya. Ya, masih mengunci, berarti masih berfungsi dengan baik. Kemudian kita periksa untuk switch, kita setel ke door. Oke, kali ini menyala. Dan kita coba periksa switchnya. Ya, dapat dilihat. Jika lampunya menyala, kita pencet switchnya, maka lampunya akan mati. Jika tidak dipencet, maka akan menyala. Kemudian kita periksa karetnya, karet pintu. Ini sudah ada sedikit goresan dan copot ini, perlu dilakukan perbaikan. Dan selanjutnya kita periksa ke power window-nya. Untuk power window sudah rusak. Selanjutnya kita periksa door lock-nya. Kita tutup. Ya, di sini door lock masih berfungsi dengan baik. Untuk kiri sebelah kiri. Kemudian setelah itu kita lumasi engsel dan stoppernya. Dan jangan lupa kaki liftnya kita taruh ke kendaraan. Dan selanjutnya kita pindah ke pintu bagian depan. Kita bisa headrestnya. Ya, di sini headrest masih berfungsi dengan baik. Kemudian kita periksa recliningnya. Ya, ini juga masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita periksa power window-nya. Untuk power window pintu bagian kiri depan masih berfungsi. Dan kita periksa karetnya. Di sini karetnya udah agak sedikit ada goresan dan sudah lepas, perlu dilakukan perbaikan. Jadi kita periksa door lock-nya. Ya, untuk door lock masih berfungsi dengan baik. Lanjut ke pemeriksaan switch-nya. Kita setel lampu. Ya, untuk lampu di sini tidak menyala. Jadi untuk pemeriksaan switch tidak bisa diketahui switchnya masih berfungsi atau tidak. Ini kita lumasi pintu, kita lumasi engsel dan stoppernya. Ya, kita jangan lupa untuk memasangkan kaki lift ke kendaraan. Selanjutnya kita
buram, terus dilakukan penggantian dan kita periksa shock breakernya. Nah, untuk shock breaker masih berfungsi dengan baik. Kita periksa sebelah kiri, kanan, ini juga sudah agak buram. Kita periksa shock breakernya. Untuk shock breaker masih dalam kondisi baik. Kemudian kita buka kap mesinnya. Ya, kap mesin sudah terbuka. Kita buka kap mesinnya. Lalu kita pasangkan fender covernya. Ya, untuk selanjutnya kita lepas tutup oli. Ya, kita taruh. Ya, sekian servis bekal lapis 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.